penguji pertama saya dan yang saya hormati Ibu Puratun Jahira MPD selaku dosen penguji 2 saya, dan yang saya hormati Bapak Ahyar MPD selaku dosen pembimbing 1 saya, dan yang saya hormati pula Ibu Ita Fitriati Eskom MT selaku dosen pembimbing 2 saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen beserta teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk datang dalam rangka acara seminar proposal skripsi saya pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya atas nama Sukmawati dengan NIM 2022-06-01-1 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangku-Z dan Edcover dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa Madrasah Tanawiyah Negeri 45. Adapun idealita, gap, dan urgensinya, yang pertama itu idealita pembelajaran abad ke-21 menekankan kolaborasi dan komunikasi. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Yang selanjutnya, gap, pembelajaran masih dominan berkode konvensional dan media gamifikasi belum dimanfaatkan optimal. Selanjutnya, urgensi, dibutuhkan media inovasi untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Adapun rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform pembelajaran Bangku-Z dan Edcover pada pembelajaran informatika kelas 7 di MTS 45. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangku-Z dan Edcover yang dikembangkan. Yang ketiga, apakah media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangku-Z dan Edcover efektif dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa kelas 7 di MTS 45. Nah, adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangku-Z dan Edcover pada pembelajaran informatika kelas 7 di MTS 45. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan dan kepraktisan media pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui efektifan media pembelajaran. Nah, selanjutnya indikator keterampilan kolaborasi. Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran digital berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangku-Z dan Edcover pada mata pelajaran informatika kelas 7 di MTS 45. Media ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan berpusat pada siswa. Media pembelajaran digunakan dalam bentuk permainan, kuis, dan diskusi kelompok yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif. Produk ini dapat diakses melalui perangkat digital seperti laptop dan smartphone. Tujuan pengembangan media ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa melalui aktivitas pembelajaran berbasis permainan dan diskusi. Nah, selanjutnya kajian teori. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana, alat, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan
sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Menurut Aksi 2060, media pembelajaran berfungsi sebagai pelajaran yang mampu memperjelas pesan pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan interaksi yang bermakna antara siswa dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi utama dalam proses pembelajaran. Pertama, media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan, mengurangi verbalisme, serta membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret melalui visualisasi dan interaksi. Dan selanjutnya, gamifikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian gamifikasi. Gamifikasi merupakan penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, level, tantangan, dan penghargaan ke dalam konteks non-permainan, termasuk pembelajaran menurut Duterding et al. 2011. Gamifikasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi penggunaan dalam suatu aktivitas. Yang kedua, tujuan gamifikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan siswa secara kolaboratif. Yang keempat, melatih keterampilan komunikasi melalui diskusi dan interaksi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Nah, selanjutnya indikator keterampilan kolaborasi. Yang pertama, indikator keterampilan kolaborasi, kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang kedua, kemampuan berbagi tugas dan peran. Yang ketiga, kemampuan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan masalah secara bersama. Yang kelima, tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok. Pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide, pendapat, dan informasi secara jelas, efektif, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut dua indikator keterampilan komunikasi, yang pertama, kemampuan mengemukakan pendapat secara lisan. Yang kedua, kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kemampuan diskusi dengan bahasa yang sama, yang santun. Yang keempat, kemampuan menyampaikan ide secara tertulis. Yang kelima, kemampuan menyimpulkan hasil diskusi. Nah, selanjutnya, hubungan media pembelajaran berbasis gamifikasi dengan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan Bangkusi dan NKP memiliki hubungan erat dengan peningkatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa melalui aktivitas permainan kelompok, diskusi, dan tantangan bersama. Siswa dilatih untuk bekerja sama, berinteraksi, dan menyampaikan pendapat secara efektif. Secara teoritis, hubungan ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis gamifikasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan melalui kolaborasi dan komunikasi aktif. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi menggunakan platform Bangkusi dan Edcaford diharapkan mampu meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa sekolah menengah pertama secara signifikan. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian
dan Homner 2020 meneliti pengaruh elemen gamifikasi terhadap motivasi belajar dan interaksi sosial siswa. Yang ketiga, penelitian terbaru oleh Sari dan Pratama 2003 mengkaji penggunaan platform gamifikasi dalam pembelajaran dan menemukan bahwa media berbasis gamifikasi mampu meningkatkan keaktifan siswa, memperkuat interaksi sosial, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, adapun kerangka berpikirnya yang pertama, pembelajaran satu arah, interaksi siswa rendah. Yang kedua, rendahnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Selanjutnya, kebutuhan media pembelajaran inovasi, pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi, platform Bambuzi dan Edcover, pembelajaran aktif, interaktif, dan kolaboratif, peningkatan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Adapun metode penelitian yang digunakan yang pertama jenis penelitian Research and Develop atau R&D. Yang kedua, model pengembangan ADE. Yang ketiga, lokasinya di MTS 45. Yang keempat, subjeknya siswa kelas 7. 5 tahap analisis, basic, development, implementasi, evaluasi. Yang keenam, teknik pengumpulan data, validasi, angket, observasi, tes. 7, analisis data, validitas, kepraktisan, keefektifan. Nah, penutup yang pertama, media pembelajaran gamifikasi diharapkan valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Yang ketiga, mendukung pembelajaran ABK ke-21 kurikulum merdeka. Sekian mungkin itu saja pemaparan atau presentasi proposal skripsi saya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada dosen penguji saya. Baik, ada satu pertanyaan dari saya. Saudari Sukma ini kenapa? Coba berikan alasan kenapa mengambil judul tersebut. Terima kasih pada penguji dua saya, Ibu Hidayah Muhammad. Adapun alasan mengapa saya mengatur judul ini yaitu karena keterampilan kolaborasi dan komunikasi merupakan keterampilan penting abad ke-21 yang patut dikembangkan pada siswa di MTS. Namun pada praktik pembelajaran informatika, proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru sehingga interaksi dan kerjasama siswa belum berkembang secara optimal. Nah, saya juga mengambil judul ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya di MTS 45 bahwasannya di sana belum menerapkan media interaktif, media gamifikasi menggunakan platform manapun, sehingga saya memilih menerapkan atau menggunakan platform pembelajaran Bambuzi dan Edcover sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi untuk di MTS 45. Mungkin itu saja. Sekian presentasi proposal skripsi saya pada